adalah tanaman jenis rumput-rumputan yang memiliki batang berongga dan beruas-ruas, serta banyak sekali jenisnya yang memberikan manfaat bagi manusia. Tanaman bambu di Indonesia mempunyai potensi yang besar, yaitu 156 jenis, meskipun hanya beberapa jenis saja yang memiliki nilai ekonomis, dan banyak ditanam orang di antaranya adalah bambu ater, bambu andong, bambu kuning, bambu betung, bambu gombong, bambu tali, dan lain-lain. Bambu mempunyai beberapa keunggulan antara lain. Dapat dipanen dalam waktu cukup singkat, yaitu sekitar 3 tahun. Mempunyai batang lurus, sifat kekuatan yang sangat tinggi, mudah dalam pengerjaannya, dan relatif lebih murah apabila dibandingkan dengan kayu. Pemanfaatan batang bambu selama ini adalah sebagai bahan pulp atau pembuat kertas, barang kerajinan, sumpit, alat musik, komponen rumah, pagar, jembatan, dan beraneka ragam macam peralatan rumah tangga. Selain itu, bagian lain dari bambu, yaitu rebung, dapat diolah menjadi makanan. Bambu merupakan jenis tanaman yang sangat baik untuk dikembangkan pada tanah-tanah yang tidak produktif maupun lahan terlantar untuk mencegah erosi. Pembuatan papan bambu komposit dengan teknologi baru telah dilakukan UPT Biomaterial Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang berlokasi di Cibinong Science Center. Batang bambu tidak dibuat sayatan atau anyaman yang umumnya kita ketahui, tetapi dibuat lembaran pipih. Pada proses ini, semua bagian batang bambu dipakai, sehingga limbah yang dihasilkan akan sangat kecil. Bambu komposit yang dikembangkan ini merupakan produk alternatif pengganti kayu balok atau papan yang diproses dengan memipihkan bambu bulat, kemudian diberikan bahan perekat dan dipres. Kekuatan bambu komposit sangat baik, melebihi kayu jati dalam hal bending strength. Produk bambu komposit termasuk eco-produk karena memanfaatkan tanaman bambu yang dapat diperbarui. Produk papan bambu komposit dapat meningkatkan nilai ekonomis bambu. Tujuan pengembangan papan bambu komposit adalah untuk menumbuh kembangkan industri baru di Indonesia dengan menggunakan bahan baku alternatif bambu sebagai bahan bangunan atau mebel untuk menggantikan bahan baku kayu. Dengan perekat berbasis penol, papan atau balok bambu komposit dapat digunakan sebagai bahan bangunan di luar ruangan atau outdoor, seperti rumah kebun, pagar halaman, dinding penyekat jalan tol, jembatan, tatakan batako, dan lain-lain. Aplikasi lainnya juga dapat digunakan untuk pembatas tanggul kanal-kanal yang berhubungan dengan air laut di Belanda, dan setelah uji coba selama 6 bulan memberikan hasil yang memuaskan. Sedangkan dengan perekat urea, papan atau balok bambu komposit dapat digunakan untuk bahan bangunan di dalam ruangan atau indoor, seperti dinding rumah, pintu, mebel, dan lain-lain. Semua jenis bambu pada prinsipnya dapat digunakan sebagai bahan baku bambu komposit. Peralatan mesin yang digunakan untuk pembuatan papan bambu komposit adalah pembelah bambu, untuk membelah bambu bulat menjadi 3-4 bagian. Bamboo crusher untuk membuat palupu. Mesin pengering untuk mengeringkan palupu. Glue spreader untuk memberikan perekat. Hot press untuk mengepres panas pada pembuatan papan. Mesin-mesin finishing seperti gergaji, mesin amplas, dan lain-lain. Proses pembuatan papan bambu komposit. Bambu dalam keadaan segar atau baru ditebang
dipotong dengan panjang 2,5 meter. Diameter bambu diusahakan hampir sama. Bambu kemudian dibelah menjadi 3 atau 4 bagian dengan alat pembelah atau golok dan dibersihkan bagian buku-bukunya. Belahan bambu dimasukkan ke mesin penghancur bambu atau bamboo crusher beberapa kali, sehingga diperoleh belahan bambu pipih yang disebut palupuh. Kalau diperlukan pengawetan bambu, maka palupuh direndam di dalam bak rendam yang diisi dengan cairan bahan pengawet anti bubuk atau raya. Palupuh dikeringkan sehingga diperoleh bahan baku yang siap diproses lebih lanjut. Pengeringan dapat dilakukan alami dengan cara menjemur palupuh di luar selama kurang lebih 3 hari sampai kadar air kurang dari 5% atau dengan mesin pengering. Pembuatan papan bambu komposit dilakukan melalui proses pemberian perekat, pembuatan cetakan atau mat forming, pengepresan panas, dan dilanjutkan proses akhir, pemotongan pinggir, penyerutan, dan pengamplasan. Pengembangan papan bambu ini sudah melalui proses yang cukup panjang di laboratorium, kemudian dilanjutkan ke skala semi pilot, dan prospeknya untuk ke depan sangat baik karena beberapa faktor. Pertama, produk yang dihasilkan ini merupakan produk yang ramah lingkungan atau eco product, karena produk ini dibuat dari bambu yang bisa ditanam dan diperbarui. Kemudian bambu sendiri harganya murah dan banyak terdapat di Indonesia ini. Demikian juga bambu bisa dipanen dalam waktu 3-4 tahun. Kemudian faktor kedua adalah teknologi dari proses pembuatan papan bambu komposit ini telah dikuasai di UPT Balai Litbang Biomaterial ini. Kemudian studi kelayakannya juga sudah kita buat dan kita siapkan. Kemudian faktor yang ketiga adalah faktor pemasaran. Pemasaran dari bambu komposit telah ada, baik untuk produk ekspor maupun untuk keperluan domestik. Jadi diperkirakan seperti pasar Belanda, diperkirakan harganya sekitar 500 euro per meter kubik. Ini kalau kita lihat biaya produksi dari papan bambu komposit ini dengan memperhatikan harga bambu sekitar 5.000 per batang, kemudian harga perekat sekitar setengah sampai 0,7 US dollar per kilogram. Kemudian ada juga penyusutan alat. Kita perkirakan bahwa biaya produksinya sekitar 3,2 juta rupiah per meter kubik. Sedangkan harga ekspor diperkirakan 500 euro atau sekitar 6 juta rupiah per meter kubiknya. Jadi berdasarkan hal-hal di atas bisa kita katakan bahwa pengembangan produk papan bambu komposit ini dari segi investasi bisnis akan sangat layak dan menguntungkan. Pengujian produk telah dilakukan di Belanda dan dinyatakan sebagai produk eksterior 1 atau 2, yang berarti papan bambu komposit memiliki masa pakai 25 tahun. Papan bambu komposit memiliki prospek pemasaran yang cukup baik untuk ekspor maupun domestik, karena keunggulan papan bambu komposit yaitu harga yang cukup ekonomis, masih memiliki tekstur aslinya, sifat fisik dan mekanik yang memenuhi syarat penggunaan,
dan merupakan produk yang ramah lingkungan. Dengan sistem manajemen yang baik serta sentuhan teknologi, maka bambu dapat dimanfaatkan sebagai produk yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, baik untuk keperluan domestik maupun ekspor, yang juga ramah lingkungan.